Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Langsung saja. Untuk slide yang pertama yaitu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Pengertian teks prosedur sendiri adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Atau biasanya lebih simpelnya yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan pada langkah-langkah tersebut. Itu adalah pengertian dari teks prosedur. Langsung saja kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada tujuan teks prosedur. Tujuannya sendiri yaitu memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca atau pendengar. Tujuan ini biasanya untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut atau sistematis. Jadi tidak boleh diacak ya. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Di sini ada jenis teks prosedur. Jadi sebelum masuk ke 3 gambar ini atau 3 teks prosedur ini, Ibu akan menjelaskan ya, secara umum tentang jenis teks prosedur. Teks prosedur secara umum itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana itu adalah suatu proses yang bisa dilakukan hanya dengan 2-3 langkah. Nah, jadi karena sederhana, langkah-langkahnya juga tidak banyak. Nanti contoh-contohnya akan dijelaskan lebih khusus seperti gambar-gambar yang sudah ada di layar ya. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini adalah suatu proses yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian khususnya. Ada teks prosedur membuat, kemudian teks prosedur melakukan, dan teks prosedur menggunakan atau memainkan. Langsung saja dijelaskan satu persatu. Untuk teks prosedur membuat, biasanya ada hal atau produk yang dihasilkan. Contoh misalnya membuat burger atau cara membuat burger. Nah, seperti di gambar. Untuk membuat burger sendiri ini masuk ke dalam jenis kategori teks prosedur kompleks karena langkahnya lebih dari 3 dan lumayan banyak dan rumit. Oke. Untuk teks prosedur melakukan itu biasanya dilakukan secara manual oleh diri kita sendiri nih. Alat bantunya tidak begitu banyak, bahkan biasanya tanpa alat bantu. Contoh seperti di gambar adalah tata cara melaksanakan sholat. Nah, contoh-contoh yang lain nanti ya akan diberikan sedikit tambahan. Oke. Untuk jenis yang ketiga yaitu teks prosedur menggunakan atau memainkan. Ada 2 hal nih yang bisa dilakukan dalam teks prosedur yang ketiga. Biasanya menggunakan alat bantu atau ada objek yang digunakan atau dipakai. Kalau contoh yang ada di layar yaitu tata cara menyalakan televisi, itu berarti masuknya ke menggunakan. Kalau misalnya memakai, biasanya ada objeknya nih. Contoh
memainkan gitar. Nah, kalau memainkan itu biasanya lebih ke alat musik ya. Itu adalah jenis-jenis teks prosedur dan contohnya. Kalau kita kategorikan ya, membuat itu ada yang membuat makanan, ada yang membuat suatu hal. Misalnya seperti barang. Kalau yang burger itu berarti masuknya ke membuat makanan. Kalau contoh membuat suatu hal, misalnya membuat dream catcher atau hiasan-hiasan lainnya. Nah, kedua contoh tersebut masuk ke dalam teks prosedur kompleks. Untuk yang melakukan, kalau di sini ada sholat, kemudian bisa lagi contoh yang rumit nih masuk ke kompleks juga. Itu ada tata cara atau prosedur mengurus KTP. Nah, pembuatan KTP itu kan panjang dan rumit ya langkah-langkahnya, jadi termasuk ke dalam teks prosedur kompleks. Dan biasanya yang paling banyak itu untuk teks prosedur sederhana menggunakan. Ada menggunakan atau menyalakan televisi, ada juga contoh menyalakan kipas angin. Nah, hal-hal yang hanya terdiri dari beberapa langkah itu masuk ke dalam menggunakan. Kalau yang memainkan alat musik itu kan ada yang rumit atau ada yang langkahnya pendek dan ada yang langkahnya panjang. Tinggal kalian sesuaikan saja. Kalau lebih dari 3 langkah berarti itu masuknya ke dalam teks prosedur kompleks. Kalau hanya kalau langkahnya 2 sampai 3 itu berarti masuknya ke dalam teks prosedur sederhana. Itu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada struktur teks prosedur. Nah, ada 3 strukturnya, tapi kalian bisa tambahkan sendiri. Satu lagi di bagian paling atas biasanya itu ada judul. Judul ini sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Langsung ke bagian struktur teks prosedur pertama. Di sini ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan di sini itu biasanya berisi kalimat atau paragraf yang digunakan sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan. Misal ya, langsung diberikan contohnya aja nih. Kita akan membuat telur ceplok. Maksud dan tujuannya atau kalimat, nah bisa berupa kalimat, bisa berupa paragraf. Tujuannya adalah telur ceplok atau telur mata sapi adalah makanan favorit banyak orang. Disebut telur mata sapi karena bentuknya seperti mata dengan kuning telurnya masih utuh di tengah. Beginilah cara sederhana membuat telur ceplok sendiri di rumah. Itu adalah contoh dari maksud dan tujuan. Biasanya ada di bagian atas setelah judul. Langsung masuk ke bagian kedua, yaitu alat dan bahan. Nah, bagian kedua ini sebagai rincian bahan serta juga peralatan yang digunakan selama proses produksi atau pada aktivitas yang dilakukan. Kita lanjut ya dari contoh yang tadi. Misalnya alat dan bahan yang digunakan untuk membuat telur ceplok adalah telur, minyak, penggorengan, garam. Adapun alat dan bahan lainnya bisa kalian tambahkan sendiri ya. Itu termasuk ke dalam alat dan bahan. Untuk bagian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini merupakan tahap atau tata atau proses yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir. Artinya tidak boleh ada satu yang terlupakan atau yang terlewat, atau juga tidak boleh ada yang tertukar. Jadi tata caranya benar-benar harus urut ya. Contoh dilanjutkan lagi langkah-langkah atau cara kerja membuat telur ceplok. Langkah yang pertama,
Panaskan minyak dalam penggorengan. Langkah yang kedua, pecahkan telur di atas penggorengan dan berisi sedikit garam. Langkah yang ketiga, balik telur hingga kedua sisi mulai matang dan siap dihidangkan. Itu adalah contoh dari teks membuat telur ceplok sesuai struktur teks prosedurnya. Semoga kalian bisa memahami ya. Nanti contoh-contoh yang lain bisa kalian cari sendiri dalam keseharian. Lanjut, kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Di sini ada 4 ciri. Yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Nah, contoh kalimat perintah itu biasanya menggunakan kata lah atau kata kan. Di sini contoh katanya adalah gunakanlah, matikanlah, masukkan. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah ya. Kemudian ciri yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Contoh kata kerja aktifnya, misal aduk, campur, angkat, tempel. Nah, ini selalu ada kata kerja yang merupakan perintah. Ciri yang ketiga, menggunakan konjungsi urutan. Contoh konjungsi urutannya adalah selanjutnya, setelah, kemudian, dan ada lagi yaitu lalu. Itu adalah konjungsi urutan yang biasanya digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur. Terakhir yang keempat, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Oke. Misalnya kalau di sini rincian waktu menggoreng ayam, nah selama misalnya 5 menit. Nah, itu waktu. Kalau tempatnya misalnya masukkan ke dalam panci. Terus dan tata cara atau cara yang akurat, misalnya aduk dengan rata. Nah, itu adalah cara yang akurat. Nah, itu merupakan ciri-ciri teks prosedur. Sekarang adalah waktunya tugas. Ada pertanyaan untuk kalian. Tugas kalian adalah menuliskan 10 contoh teks prosedur. Ada bagiannya nih sesuai dengan jenis teks prosedur yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama adalah kalian menyebutkan 4 contoh teks prosedur membuat sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kalian menyebutkan 3 contoh teks prosedur melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah kalian menyebutkan atau menuliskan 3 contoh teks prosedur menggunakan sesuatu. Ini cukup kalian tulis contoh-contohnya saja ya. Tidak usah menggunakan tata caranya atau strukturnya. Misal di situ tadi ada contoh teks prosedur membuat. Nah, misalnya 1, membuat burger. 2, membuat dream catcher. Itu adalah contohnya ya. Nanti kalian bisa cari sendiri contoh-contoh yang lain. Semoga kalian bisa memahami materi teks prosedur hari ini dan bisa mencari 10 contoh teks prosedur yang biasa kalian lakukan dalam keseharian. Oke, sekian penjelasan untuk materi teks prosedur ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.